Halo guys, jumpa lagi bersama Rian di sini. Di video kali ini kita akan membahas salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Guys, kalian sudah pernah mendengar nama Michelangelo belum? Michelangelo adalah seorang pelukis, pemahat, pujangga, dan arsitek zaman Renaissance. Ia terkenal dalam sumbangan studi anatomi di dalam seni rupa. Karya-karyanya yang dianggap terbaik antara lain patung David, Pieta, dan fresko di langit-langit kapel Sistina. Lahir di dekat Arezzo, di Caprese, Toskana, Italia tahun 1475. Ayahnya adalah seorang pegawai hukum di Caprese dan ibunya adalah keluarga yang berstatus bangsawan rendah. Ayah Michelangelo menginginkan Michelangelo berkonsentrasi mengambil bidang yang dianggap lebih mapan. Tetapi Michelangelo lebih menyukai seni rupa. Lalu ia dibina oleh Ghirlandaio. Tapi Michelangelo tidak menyukai caranya untuk mengajar. Ghirlandaio kemudian merekomendasikannya kepada Lorenzo de Medici. Lalu ia membuat beberapa karya yang sangat menakjubkan. Waktu itu dia masih berusia belasan tahun. Walaupun demikian, dia belum mampu membuat dirinya lebih terkenal. Ciri perfeksionisme Michelangelo mulai berkembang sejak kritik-kritik yang dilakukan oleh Lorenzo de Medici saat membuat karya-karyanya. Setelah Lorenzo de Medici wafat, pengganti mentornya adalah Piero de Medici. Tetapi lagi-lagi Michelangelo tidak menyukainya. Ia kemudian keluar dari binaan keluarga Medici dan lebih berfokus membuat karya-karyanya sendiri. Pada saat yang sama, suasana politik saat itu sedang tidak membaik. Kepemimpinan Piero de Medici yang lemah membuat kota Firenze dikepung oleh pihak Republikan dan keluarga Medici sendiri terusir dari kota Firenze. Runtuhnya kekuasaan keluarga Medici memberi celah untuk ajaran pendeta Savonarola yang menentang kembalinya unsur klasikme di dalam gereja. Unsur klasik dianggap banyak memiliki unsur demoralisme karena banyak unsur erotisme dan gayisme. Kebetulan saat itu model-model karya seni yang ada di gereja adalah lelaki. Hal ini membuat Michelangelo berusaha keluar dari Firenze. Dia berusaha meneruskan studinya di Venice, tapi kemudian ia pindah ke Bologna. Akan tetapi, kedua kota ini tidak mengenal kebesaran dari Michelangelo sendiri. Pada November 1497, Duta Besar Prancis meminta Michelangelo untuk membuat Pieta, patung Bunda Maria yang menangisi kematian Yesus. Karya ini menjadi pelopor dicantumkannya nama pematung di patung itu sendiri. Pada masa ini, karya-karya Michelangelo mulai mendapat apresiasi. Pada tahun 1504, ia mulai mengerjakan karyanya yang paling terkenal, yaitu David. Kemudian dipajang di Piazza della Signoria. Karya ini dimaksudkan menjadi simbol kekuatan Republik atas ancaman dari fraksi-fraksi yang bertikai di Romawi. Karya David inilah yang membuat awal perseteruan antara Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Michelangelo dipanggil ke Roma pada tahun 1503 untuk menyelesaikan peristirahatan Paus sebelumnya. Hal ini menjadi tanda-tanda karya-karya Michelangelo mulai diakui secara luas.
Sayangnya proyek ini terlantar akibat pemindahan penugasan untuk membuat fresko di dinding Kapel Sistina. Proyek tersebut menjadi tantangan besar untuk Michelangelo sendiri. Sebab meskipun sudah mempelajari pembuatan fresko sendiri pada masa Ghirlandaio, tetapi secara teknik ia bukanlah seorang pelukis, melainkan seorang pemahat. Meskipun demikian, fresko dapat dikerjakan selama periode 1508 sampai periode 1512. Dengan satu bagian di ujung kapel yang belum selesai hingga masa Paus Paulus ketiga dimulai. Pengaruh masa kepausan akhirnya runtuh pada tahun 1527 dan keluarga Medici pun bangkrut. Kemudian diikuti kembalinya kekuasaan Republik. Di masa Republik ini, Michelangelo terlibat dalam perancangan benteng kota Florensi dari kepungan musuh. Michelangelo memiliki peran dalam membuat desain benteng tersebut. Sayangnya, usaha ini membuat Michelangelo dianggap pengkhianat oleh keluarga Medici. Pada tahun 1530, Michelangelo meninggalkan Florensi setelah kekuasaan Medici kembali. Michelangelo kembali mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan bagian terakhir dari fresko Kapel Sistina, yakni pengadilan terakhir. Karya ini kemudian mendapatkan kontroversi akibat mengekspos ketelanjangan. Akhirnya, untuk mengurangi kontroversi tersebut, karya ini diperbaiki oleh asistennya yang bernama Daniel dengan menambahkan lukisan kain penutup di bagian yang dianggap penting. Michelangelo meninggal dunia pada 18 Februari 1564. Saat itu ia berusia 88 tahun. Ia sempat membuat parodi Pieta dengan mengganti Bunda Maria dengan sosok yang diyakini adalah dirinya sendiri. Dengan kecenderungan karya Michelangelo menampilkan nuditi tubuh laki-laki, membuat ia diduga kelainan homoseksualitas. Selain itu, pada masa Medici, homoseksualitas memang menjadi sesuatu yang lazim, walaupun tetap dianggap amoral. Ia pun pernah terlibat pencintaan oleh seseorang bangsawan laki-laki. Namun tetap ada catatan kedekatannya dengan Victoria Colonna, salah satu model studinya. Akan tetapi kemudian hubungan tersebut dinilai hanya sebatas teman. Karena Victoria Colonna adalah sedikit dari perempuan pada masa Renaissance yang memiliki pengetahuan di bidang sains. Nah, itu tadi pembahasan tentang Michelangelo. Sangat menarik bukan? Buat kalian yang mau request pembahasan apa lagi yang akan kita bahas dalam video selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jika ada kekurangan dalam video ini, saya juga minta maaf ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!